Halo Sobat Detspedia, udah 1 minggu ya aku nggak ngupload video karena ada beberapa pekerjaan yang harus aku kerjakan dan itu membuat aku terhambat untuk ngupload video. Oke, hari ini aku mau bahas salah satu tokoh yang menurut aku tokoh ini memiliki keunikan. Sebab apa? Dia bisa menjadi presiden dengan status minoritas di sebuah wilayah negara yang secara ras, suku, dan budaya itu sangat berbeda dengan dia. Udah ketebak dong mungkin dari kalian siapa tokoh yang saya maksud? Ya, dia adalah Alberto Fujimori, presiden keturunan Asia pertama yang memimpin sebuah negara di benua Amerika. Mau tahu bagaimana kisahnya? Pantengin terus ya pembahasannya cuma di channel ini, tentunya cuma di Detspedia. Alberto Kenya Fujimori Inomoto lahir di ibu kota Peru, tepatnya di Kota Lima pada tanggal 28 Juli 1938 dari pasangan Naoichi dan Mutsue Fujimori yang berasal dari Shiojama, Jepang. Ayahnya berprofesi sebagai buruh kapas yang kelak kemudian hari membuka usaha perbaikan ban, sedangkan ibunya berprofesi sebagai penjahit pakaian. Orang tua Fujimori berimigrasi ke Peru disebabkan mereka ingin mencari kehidupan yang lebih layak. Perlu diketahui bahwa pada saat itu Jepang masih bisa dikatakan sebagai negara yang tertinggal, sehingga banyak masyarakatnya yang kesulitan dalam hal ekonomi. Peru menjadi pilihan Naoichi Fujimori dikarenakan dua saudaranya sudah terlebih dahulu merantau ke sana. Dan perlu diketahui bahwa ada sekitar 17.000 rakyat Jepang yang merantau ke sana. Dan sebagian dari mereka banyak yang sudah sukses. Tentunya ini menjadi pertimbangan Naoichi Fujimori memilih Peru sebagai tempat perantauannya. Di Peru, ia bekerja di perkebunan tebu dan kapas, tepatnya di wilayah San Nicolas. Di masa kecilnya, Alberto Fujimori sama seperti anak imigran Jepang lainnya. Ia memiliki kendala dalam berbahasa. Mereka, para perantauan Jepang, biasanya menggunakan bahasa Spanyol bercampur dengan bahasa Jepang. Mungkin ini tidak terlepas dari pengaruh mereka ketika berkomunikasi dengan orang tua mereka. Hal ini terdengar aneh ketika mereka berbicara kepada masyarakat imigran Jepang, sebab mereka tidak pernah mendengar bahasa Spanyol dicampur dengan bahasa Jepang sebelumnya. Inilah yang menjadi penyebab Alberto Fujimori jarang berbicara ketika ia diajak berbicara oleh masyarakat lokal. Ia lebih suka tersenyum daripada nanti ujung-ujungnya ditertawakan. Mungkin Alberto Fujimori waktu kecil udah kena mental, soalnya dia ya tidak percaya diri ketika berbicara dengan masyarakat lokal. Daripada berbicara diketawai, lebih baik tersenyum. Hitung-hitung ibadah lah ya. Kehidupan keluarga Fujimori pada saat itu bisa dikatakan cukup baik, sebab bisnis ayahnya berjalan bagus. Kemudian seketika hal itu berubah dimulai dari gejolak demonstrasi anti-imigran Jepang yang disebabkan tingginya pengangguran masyarakat lokal Peru. Banyak toko-toko yang dimiliki oleh imigran Jepang dibakar oleh warga lokal. Hal ini diperparah ketika pemerintahan junta militer yang berkuasa pada saat itu di Peru ikut mendukung aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga lokal Peru. Melihat kejadian ini sebenarnya wajar sih, karena banyak juga kejadian seperti itu di negara lain, ketika warga lokal cemburu dengan kesuksesan warga perantauan. Akan tetapi ketika pemerintah yang berkuasa ikut-ikutan mendukung aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga lokal, itu menurut aku sih parah banget. Seharusnya presiden ikut meredam aksi tersebut, bukan malah mendukung salah satu pihak. Ada cerita unik, tepatnya pada tanggal 24 Mei 1940, ketika umur Alberto menginjak usia 2 tahun. Tiba-tiba gempa mengguncang kota Lima dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Masyarakat Peru begitu ketakutan akan kejadian ini sehingga mereka bertanya-tanya, apakah ini pembalasan dari Tuhan akibat perbuatan mereka terhadap warga imigran Jepang. Dengan kejadian ini, masyarakat Peru pun sadar bahwa perbuatan mereka ini ternyata salah, sehingga serentetan kekerasan berangsur-angsur menurun, dan keluarga Fujimori bisa melakukan aktivitasnya dengan nyaman tanpa ada lagi satronan dari warga lokal Peru. Ini adalah sebuah contoh kehidupan, di mana setiap ada kejadian, pasti ada hikmahnya. Tidak banyak informasi yang didapat mengenai rekam jejak Alberto Fujimori. Namun, dikutip dari laman Tempo.com, Alberto Fujimori pernah tercatat menempuh pendidikan di Universidad Nasional Agraria La Molina, jurusan Teknik Pertanian, dan lulus pada tahun 1961. Tidak lama berselang, ia mendapatkan pekerjaan sebagai dosen di bidang matematika. Kemudian, ia mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat dengan mengambil jurusan matematika. Setelah menyelesaikan S2-nya, Alberto kembali ke kampusnya dahulu. Pihak kampus menawarkan ia menjadi dekan. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil pekerjaan tersebut. Awal karir politiknya ialah saat ia berniat mencalonkan diri sebagai anggota Senat di tahun 1990. Tapi permasalahannya pada saat itu, partai tidak ada yang ngelirik dia untuk dijadikan sebagai calon kandidat Senat. Ya wajar-wajar aja sih, pada saat itu partai tidak ada yang mau ngelirik dia.
Bagaimana tidak, dia terlahir dari keluarga minoritas. Secara suku, ras, dan budaya, dia sangat berbeda dengan warga yang ada di Peru. Jadi partai pun mungkin pada saat itu sudah mengira bahwa kalau mencalonkan Alberto Fujimori sebagai calon senat, itu menjadi hal yang sia-sia. Jadi jalan yang diambil akhirnya ialah ia membuat partainya sendiri dengan diberi nama Partai Cambio, yang dalam bahasa Indonesia adalah artinya Partai Perubahan. Pemikiran yang absurd namun efektif. Bisa dijadikan sebagai contoh pelajaran untuk pemimpin kita yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden, namun terhalang karena tidak ada partai politik yang ikut mau mendukung. Jalan terakhir adalah buat partai sendiri. Gampang kan? Karena udah punya partai sendiri, akhirnya Alberto Fujimori memutuskan untuk ikut pemilihan presiden di tahun 1990. Adapun 2 poin besarnya dalam kampanye ia sampaikan ke rakyat adalah ia ingin mendongkrak ekonomi Peru yang pada saat itu mengalami inflasi besar-besaran. Kemudian ia mengambil sikap untuk melawan kelompok separatis bersenjata beraliran komunis bernama Sendero Luminoso pimpinan Abimael Guzman yang berniat ingin mengubah negara Peru menjadi negara komunis. Kelompok separatis ini juga yang menjadi penyebab mengapa Peru tidak bisa menjadi negara yang maju. Sebab para investor tidak mau menanamkan modalnya di negara Peru karena keamanan mereka tidak terjamin. Sebagai tambahan, pada saat itu rakyat Peru sudah sangat jengkel dan muak dengan kepemimpinan elit-elit partai lama yang berkuasa di Peru. Rakyat Peru ingin perubahan yang membuat hidup mereka lebih baik. Nah, Fujimori melihat di sini ada celah untuk mendapatkan simpati rakyat. Tentunya sangat dimanfaatkan baik oleh dia. Dia melakukan pendekatan populis di mana Alberto Fujimori menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang akan diambilnya nanti jika terpilih sebagai presiden adalah kebijakan yang memihak kepada rakyat kecil. Lewat janjinya tersebut, ia mendapatkan dukungan yang sangat masif dari masyarakat kelas bawah yang ingin adanya perubahan. Pada tanggal 28 Juli 1990, disinilah awal sejarah itu tercatat. Alberto Fujimori secara tidak terduga terpilih sebagai Presiden Peru. Lebih spesialnya lagi, ia berhasil mengalahkan kandidat favorit pada saat itu, bernama Mario Vargas Llosa, seorang sastrawan peraih Nobel Sastra, yang didukung oleh elit-elit partai lama Peru. Dalam pidato pelantikannya yang dikutip dari buku How Democracy Dies karya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, Alberto Fujimori memperingatkan bahwa Peru menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya sebagai republik. Ekonomi diambang ambruk dan masyarakat Peru terpecah karena adanya tindakan kekerasan, korupsi, dan penjualan obat-obatan terlarang. Apa yang dijanjikan Fujimori selama kampanyenya ternyata tidak ditepati, khususnya di bidang ekonomi. Tiba-tiba ia berubah haluan yang tadinya pro kepada ekonomi rakyat kecil, kemudian berubah haluan ke arah ekonomi yang cenderung liberal. Fujimori mendapatkan kenyataan bahwa ia dihadapkan pada masalah ekonomi yang begitu pelik. Tingkat inflasi yang tinggi hingga mencapai angka sebesar 2.775%. Sampai hutang luar negeri yang menumpuk di angka 24 miliar US dollar. Ditambah krisis kepercayaan dari Badan Keuangan Internasional dalam memberikan bantuan, serta sulitnya mencari investor asing yang mau menanamkan modalnya di Peru. Akibat buruknya iklim investasi ditambah situasi keamanan yang saat itu kurang kondusif. Melihat keadaan ekonomi Peru yang saat itu begitu buruk, akhirnya Alberto Fujimori mengeluarkan kebijakannya yang saat itu dikenal dengan nama Fujisoft Policy. Dalam pelaksanaan kebijakannya, ia melaksanakan privatisasi secara besar-besaran. Kemudian, ia menghapuskan subsidi dan kontrol harga pada barang-barang seperti bahan kebutuhan pokok dan barang-barang impor. Ia juga memotong belanja pengeluaran pemerintah, serta melakukan liberalisasi terhadap nilai tukar mata uang asing. Langkah ini memang menghapus tingkat inflasi yang begitu tinggi di Peru. Akan tetapi, efeknya adalah banyak masyarakat miskin yang terkena PHK di tempat kerjanya. Alberto Fujimori juga mengambil jalan tegas untuk memerangi kelompok separatis komunis yang selalu melakukan aksi yang meresahkan masyarakat. Ia memerintahkan komandan militernya untuk mengambil kebebasan untuk menjalankan misinya menumpas kelompok separatis tersebut. Dengan cara ini memungkinkan mereka untuk menahan, mengintegrasi dan menyiksa mereka yang ditangkap sebagai tersangka tanpa ada bantuan dari pihak hukum. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Fujimori ini tentunya disorot dan dikritik oleh organisasi hak asasi manusia internasional. Namun, dengan cara ini juga pemerintahan Fujimori berhasil melemahkan perlawanan dari kelompok separatis dan bisa menciptakan keamanan yang kondusif, yang juga berpengaruh bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Peru. Kemudian, tepatnya pada bulan September 1992, pasukan keamanan Peru akhirnya berhasil
menangkap pemimpin separatis komunis yang paling dicari bernama Abimael Guzman. Oke, sampai di sini kita akan bahas kesahan Fujimori dalam menjalankan roda pemerintahannya dan cikal bakal ia dicap sebagai diktator. Selama ia menjabat sebagai presiden Peru, ia dikenal suka berkonflik dengan anggota legislatif. Sebagai orang yang awalnya tidak berkecimpung di dunia politik, Fujimori hanya punya sedikit teman di antara para elit-elit partai politik kekuasaan Peru. Saat itu, partai-partai oposisi mengendalikan Kongres. Jadi, semua jabatan di Kongres diisi oleh orang-orang yang kontra dengan Fujimori. Ditambah pemimpin-pemimpin media massa di Peru adalah sebagian besar pendukung Mario Vargas Llosa yang tidak percaya dengan dia. Jadi Fujimori ini selama pemerintahannya dikepung oleh oposisi yang mengendalikan legislatif dan para pemimpin media massa yang kontra dengan dia. Ujian berat pemerintahan pertama Fujimori adalah ketika Kongres tidak menghasilkan satupun undang-undang pada bulan pertama Fujimori menjabat. Selain itu, Fujimori yang tidak memiliki pengalaman politik dan pemahaman akan ribetnya aturan legislatif menjadikan ia sebagai orang yang tidak sabaran dan semua apa yang diinginkannya harus direalisasikan. Mengutip perkataannya dari buku How Democracy Dies, Fujimori tidak tahan dengan gagasan mengundang ketua senat ke istana kepresidenan tiap kali dia ingin Kongres menyetujui satu undang-undang. Di sini terlihat Alberto Fujimori tidak bisa membangun relasi yang baik dengan kelompok legislatif. Tentunya ini adalah langkah yang sangat sayang diambil oleh Fujimori. Dia memilih untuk melakukan perlawanan, alih-alih berdialog untuk mengambil jalan tengah yang sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan, Fujimori dengan beraninya menyebut mereka yang ada di legislatif sebagai penipu yang tidak produktif. Yang lebih meresahkan, dia mulai melangkahi Kongres dan beralih menggunakan dekret eksekutif untuk meloloskan tujuannya. Tentunya pengadilan tidak bisa menerima beberapa dekret yang ia keluarkan dan menyebutnya inkonstitusional. Para lawannya mencela dia sebagai otoriter, dan media pun ikut memperkeruh suasana dan menyebut dia sebagai kaisar Jepang yang berkuasa di Peru. Merasa dikepung, Fujimori bukannya ciut dan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Malah, dia merespon dengan lebih keras. Dalam satu pidato di depan para pemimpin bisnis di Peru, dia menyatakan, "Saya tidak akan berhenti sampai saya akan mematahkan semua tabu yang tersisa. Satu demi satu akan jatuh. Kita akan 3 kali lebih berani dalam dinding-dinding lama yang memisahkan negara ini dari kemajuan." Pada bulan April 1991, Fujimori mengajukan paket berisi 126 dekret untuk disetujui Kongres. Dekret-dekret tersebut berisi jangkauan jauh ke depan, mencakup beberapa aturan anti-teroris yang mengancam kebebasan sipil, bukan hanya menolak ataupun melemahkan beberapa dekret yang diajukan. Akan tetapi, Kongres malah melemahkan undang-undang yang membatasi kekuasaan Fujimori. Fujimori pun merespon bahwa ia menuduh Kongres dikendalikan oleh para penjual obat terlarang, yang kebetulan menjadi lawan politik dari pemerintahan Fujimori. Kemudian, Senat yang tidak tahan mendengar ucapan Fujimori mengajukan mosi pengosongan kepresidenan karena ketidaklayakan moral dari Fujimori. Konflik itu pun sampai pada titik terpanas, di mana pejabat pemerintah yang hadir pada saat itu sampai khawatir apabila anggota Kongres sampai membunuh Fujimori. Pada tanggal 5 April 1992, Peru terguncang ketika Fujimori tiba-tiba tampil di depan televisi. Ia mengumumkan bahwa ia membubarkan Kongres dan menyatakan konstitusi tidak berlaku lagi. Hampir semua anggota legislatif diganti dengan orang kepercayaannya, sehingga ke depannya semua rencana yang dia buat tidak terhalang lagi di Kongres. Fujimori juga didukung oleh kelompok militer sehingga tidak heran kekuasaannya semakin kuat. Dari sini dia dimulai dikenal sebagai diktator. Para kritikus pun tidak tinggal diam dan terus melawan pemerintahan Fujimori, seperti yang dilakukan oleh Baruch Ifser, seorang pengusaha stasiun televisi Peru. Ia menayangkan channel Requinza Latina yang siarannya menayangkan penyiksaan ketika Fujimori melakukan aksi militer yang menumpas gerakan separatis komunis dan penyadapan terhadap lawan politiknya. Fujimori pun beraksi dan tidak tinggal diam. Ia pun mencabut warga negara Baruch Ifser dan kemudian menyita perusahaan medianya. Perlu diketahui, aturan di Peru bahwa untuk memiliki perusahaan media harus berwarga negara Peru. Sontak dengan dicabutnya warga negaranya, Baruch Ifser kehilangan perusahaannya dan kemudian perusahaannya dikelola oleh pemerintah. Pada tahun 1997, Alberto Fujimori berniat untuk mencalonkan diri sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Adapun alasannya adalah ia ingin Peru berada dalam stabilitas yang baik. Sebab kelompok separatis yang dia kalahkan mungkin akan kembali memberontak jika dia tidak lagi menjadi presiden. Ketika ia mengajukannya lewat rapat Kongres, dengan percaya dirinya, ia yakin rencananya akan berjalan mulus. Namun hal itu di luar perkiraan Fujimori. Hakim Agung yang sebenarnya ditunjuk oleh Fujimori sendiri menolak usulan Fujimori dan menganggap ia melanggar konstitusi.
Sontak, Fujimori langsung memecat hakim tersebut. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa membendung Fujimori yang kemudian tetap terpilih sebagai Presiden Peru tepatnya pada tahun 2000. Puncak kejatuhan Alberto Fujimori terjadi di bulan September pada tahun 2000 setelah beberapa bulan ia memenangi pemilihan presiden ketiganya. Sebuah video penyuapan terhadap anggota Kongres yang dilakukan oleh Kepala Badan Intelijen Peru bernama Vladimiro Montesinos yang bertujuan untuk menggalang dukungan untuk mendukung pencalonan Presiden Fujimori yang ketiga kalinya tersebar ke publik. Lewat peristiwa ini, pemerintahan Fujimori pun bisa dikatakan tamat dan mendekati ajalnya. Melihat kejadian ini, Fujimori pun tidak bisa lagi mengelak, dan dia pun akan menjanjikan diadakannya pemilihan umum pada bulan April di tahun 2001. Dan ia berjanji tidak akan ikut pemilihan presiden yang keempatnya. Selang beberapa hari kemudian, ia mengikuti acara pertemuan dengan Organisasi Kerjasama Asia Pasifik atau APEC di Brunei Darussalam. Setelah pertemuannya selesai, dia bukannya pulang. Dia malah singgah ke Jepang dan mengeluarkan surat pengundurannya sebagai presiden dari sana. Kemudian Alejandro Toledo yang terpilih sebagai Presiden Peru melalui pemilu di tahun 2001 segera memulai kebijakan anti-Fujimori yang ekstrim. Dia membersihkan legislatif dari loyalis Fujimori. Kemudian ia mengajukan tuntutan terhadap presiden yang diasingkan dan menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama ia berkuasa. Alejandro Toledo juga meminta Fujimori untuk diekstradisi, tetapi Jepang yang masih melihatnya sebagai sekutu menolak untuk menyerahkannya. Kisahnya sebagai diktator berakhir pada tanggal 6 November 2005. Fujimori ditangkap di Bandara Chile ketika ia berkunjung ke negara tersebut. Setelah melewati beberapa permasalahan hukum yang rumit antara Fujimori dengan pemerintahan Chile, akhirnya pemerintahan Chile kemudian mengekstradisi Fujimori ke Peru dan menyerahkannya kepada pemerintahan yang ada di sana. Dia disidang atas segala kesalahannya ketika menjabat sebagai presiden, di mana penyalahgunaan kekuasaan dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan ia dipenjara selama 25 tahun. Sebenarnya, Alberto Fujimori adalah seorang reformis yang ingin mengubah negara Peru menjadi lebih baik, khususnya dari segi ekonomi. Akan tetapi, jalan yang ia ambil bertentangan dengan aturan di negara Peru. Penyebabnya dikarenakan hubungannya yang tidak harmonis dengan kelompok legislatif membuat ia menjadi murka dan mengambil langkah jalan yang salah dengan membubarkan Kongres dan membuat konstitusi yang sesuai dengan keinginannya. Kisahnya akan selalu diingat ketika ia selalu kontra dengan pihak legislatif. Alih-alih membangun relasi yang baik dengan pihak legislatif, ia tetap kukuh pada pendiriannya yang ia anggap itu adalah benar. Sekian dulu ya pembahasan untuk video saat ini. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar aku bisa terus berkreasi untuk membuat video yang bagus untuk bisa kalian nikmati. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak terlewatkan dengan video selanjutnya. Akhir kata, see you next time and hasta la vista.